Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Pasahat matu Yesus saluhut nangolungki rohanang pambahenanku saluhut nating kiki pasat matu Yesus saluhut nadi tinggi pasat matu Yesus saluhut nangolungki. Shalom Amang Inang, Abang dan Adik Naposo. Bertemu kembali kita dalam renungan HKBP Reformanda. Hari ini renungan kita di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau yang telah menyelamatkan kami dan yang senantiasa menyertai dan menguatkan kami. Pimpin kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kuatkan kami untuk dapat melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 3. Saya akan membacakannya dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Poda 10 onom ayat tolu, tujahoba ma giling akka pambayananmu, asa tulus akka sakap ni roham. Dalam bahasa Indonesia, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tema hari ini adalah menggeser beban, mengandalkan Tuhan. Amang, Inang, dan adik-adik Naposo, di tengah situasi bangsa Indonesia yang masih belum mudah hari-hari ini, mulai dari tantangan ekonomi, lapangan kerja yang terbatas, hingga ketatnya persaingan pendidikan, banyak dari kita yang merasa lelah dan cemas. Rasa kecewa ini terasa makin nyata, khususnya bagi adik-adik lulusan SMA yang baru saja berjuang, namun belum berhasil masuk ke jurusan perguruan tinggi yang dicita-citakannya. Rasanya masa depan mendadak gelap dan semua rencana besar yang dirancang sirna begitu saja. Mari kita merenungkan ayat renungan firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 3 ini di dalam menghadapi semua itu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kata serahkanlah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata galal, yang arti harafiahnya adalah menggelindingkan atau menggeser beban berat. Metafora ini menggambarkan seorang musafir yang memikul beban di punggungnya, lalu memiringkan tubuhnya untuk menggelindingkan beban tersebut ke atas punggung unta atau penolongnya yang lebih kuat. Jadi, melalui penjelasan tersebut, ayat ini tidak menyuruh kita menjadi pasif atau menyerah pada keadaan. Amsal 16 ayat 3 mengajarkan prinsip iman yang seimbang. Lakukan perbuatanmu dengan kesungguhan dan cara yang benar, lalu gelindingkan rasa kecewa, cemas, dan kendalikan atas hasil akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Amang Inang dan adik-adik Naposo, saya ingin mengajak kita melihat kisah nyata dari seorang yang bernama Dr. Ben Carson. Kehidupan Dr. Benjamin Carson adalah ahli bedah saraf ternama di dunia, adalah contoh nyata bagaimana prinsip ini bekerja di tengah keterbatasan. Pada masa kecil, Ben Carson tumbuh dalam kemiskinan ekstrim di Detroit, tanpa ayah dan sempat dianggap sebagai murid paling tidak berbakat di kelasnya.
Namun ibunya yang beriman teguh tidak membiarkan Ben menyerah. Ibunya mengajarkan Ben untuk membaca buku, memberinya semangat untuk belajar dengan giat, dan juga untuk selalu berdoa. Ben mengerjakan bagiannya dengan tekun hingga akhirnya ia bisa masuk ke jurusan kedokteran. Lalu dalam perjalanan karirnya, Ben Carson sering menghadapi kebuntuan medis dan prasangka sosial dari masyarakat. Namun ia tidak membiarkan kegagalan menghentikannya. Ia terus belajar dan menyerahkan usahanya kepada Tuhan. Ada momentum besar di dalam hidupnya di mana Tuhan memberikan ia kesempatan menghadapi masalah medis, yaitu pemisahan kembar Siam yang terjadi pada tahun 1987. Ia dipercaya untuk memimpin tim bedah untuk memisahkan bayi kembar Siam yang menyatu di kepala Patrick dan Benjamin Binder. Resiko kegagalan sangat tinggi. Sebelum melakukan irisan pertama, Dr. Carson selalu menundukkan kepala di ruang operasi untuk berdoa. Ia melakukan persiapan medis yang sangat matang, lalu menggelindingkan seluruh tekanan dan hasil operasi itu ke tangan Tuhan. Operasi monumental itu akhirnya berakhir dan membawa namanya menjadi seorang dokter ahli bedah syaraf ternama. Bila kita tarik pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ada beberapa yang bisa menjadi aplikasi relevan bagi kita. Bagi adik-adik yang baru lulus SMA dan belum lulus pada jurusan yang dicita-citakan, gagal masuk ke jurusan PTN atau kampus idaman bukan berarti masa depan selesai. Jalan Tuhan tidak pernah terbatas pada satu pintu perguruan tinggi. Seperti Ben Carson muda yang terus membaca dan belajar di tengah keterbatasan, janganlah berhenti belajar. Ambil peluang di jurusan atau kampus lain. Pelajari keahlian baru atau persiapkan diri kembali dengan ketekunan dan kejujuran. Ingatlah bahwa Tuhan seringkali menutup satu pintu bukan untuk menggagalkan kita, melainkan untuk mengarahkan kita ke ruang operasi kehidupan yang jauh lebih sesuai dengan rencananya yang sempurna. Bagi kita sebagai masyarakat yang berada di tengah kondisi negara saat ini yang masih tidak mudah, yaitu dengan ketidakpastian ekonomi dan ketatnya persaingan kerja di Indonesia saat ini, godaan untuk mencari jalan pintas sangatlah besar. Amsal 16 ayat 3 menegaskan bahwa serahkanlah perbuatan kita kepada Tuhan. Tetaplah menjadi pekerja, pengusaha, atau pencari kerja yang jujur dan berintegritas. Lakukanlah tugas kita hari ini sebaik mungkin. Berdoalah dengan giat dan tak jemu-jemu. Gelindingkan rasa cemas akan segala tuntutan hidup dan masa depan kepada Tuhan yang memelihara. Ketika perbuatan kita dikerjakan dengan jujur dan kesungguhan, serta hati kita berani melepaskan kekhawatiran kepadanya, percaya dan peganglah janjinya. Tuhan sendiri yang akan menyertai, melindungi, dan melancarkan rencana-rencana indah dalam kehidupan kita sesuai dengan waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, agar kami senantiasa merencanakan, melakukan usaha kami, dan menyerahkan seluruh hasilnya kepada tangan pengasihan-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami. Kuatkanlah senantiasa iman kami, bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Amin.
Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.